Oke, betul kaji latihan 5 nomor 3. Sekarang berarti kaji latihan 5 nomor 1 itu adalah 1, sedangkan F2 itu adalah 3. Nah, jadi F11, F2 adalah 3. Nah, terus dikasih formula nih, sebuah rumus bahwa Fn plus 2 itu sama dengan Fn plus 1 plus Fn, di mana N-nya lebih dari sama dengan 0. Pernyataan yang benar yang mana? Nah, F4 dan F5 keduanya merupakan bilangan prima. Oke, kita bisa cek dulu nomor 1. Berarti kalau saya bikin N-nya 2, kita bisa dapat F4 ya, benar nggak? 2 tambah 2 kan 4. Jadi 4 sama dengan ini. Oh, berarti ini jadi F3 tambah F2. Kalau F2-nya ada, tapi F3-nya nggak ada. Berarti kita harus nyari dulu F3. Gimana caranya nyari F3? Berarti kita bikin N-nya saat N-nya 1. Kalau N-nya 1, kan dia jadi dapatnya F3 gitu ya. F3, 1 tambah 2 kan 3. F2 tambah F1. F2-nya berapa? F2-nya ini 3. F1-nya 1. Berarti 3 tambah 1. Berarti 4. Nah, udah ketemu nih F3-nya 4. Terus kalau F2 itu tadi tuh 3. Jadi jawabannya 7. Nah, bilangan prima betul kan ya? Betul, bilangan prima. Sekarang kita mau nyari saat N-nya 3. Berarti ini F5. Sama dengan F4 tambah F3. F4-nya adalah 7. F3-nya itu 4. 7 tambah 4, 11. Nah, 7 dan 4 sama-sama bilangan prima ya? Berarti betul ya? Keduanya merupakan bilangan prima. F4 kali F5 lebih dari 50, betul ya? Pernyataan kedua, ini F4-nya kan 7, F5-nya 11, dua-duanya positif. Kalau dikaliin pasti kalau dikaliin 77 kan. Ini hasilnya 77 lebih dari 50, betul. F5 kurangi F4 sama dengan F3. Coba kita buktikan, F5-nya itu 11, F4-nya itu 7, sedangkan F3 itu adalah 4. Betul juga ya? 1, 2, 3 betul, berarti antara A atau E nih. F5 kurangi F4 berarti 11 kurangi 7, dia lebih dari 5. Salah ya? Soalnya kan F11 kurangi 7 4. 4 lebih dari 5 salah ya? Berarti jawabannya. Silakan kalau ada mau ditanyakan terlebih dahulu boleh. Nah, untuk soal nomor 5, diketahui A dan B merupakan penyelesaian untuk persamaan kuadrat berikut. Jika matriks ini merupakan matriks singular, nah ingat-ingat lagi ada kata matriks singular. Matriks singular itu adalah matriks yang tidak punya inverse. Atau dengan kata lain, determinannya sama dengan 0. Berarti determinan ingat-ingat lagi. Nah, saya sedikit kasih nih materinya. Jadi kalau kalian punya A, itu adalah A, B, C, D, maka det A itu adalah AD min BC. Nah, kayak gini. Berarti det A kan ini sama dengan 0 ya, berarti det A sama dengan 0, det A itu berarti silang. 2A dikali 1 min B dikurangi 2B dikali 1 min A sama dengan 0. Berarti ini jadi 2A min 2AB gitu ya. Kalau dikali pelangi ke dalam, ini min 2B plus 2AB sama dengan 0. Ini min 2AB dengan positif 2AB-nya kan habis.
Berarti tersisa 2A, min 2B-nya pindah ke kanan, jadi positif 2B. Bagi 2, berarti A sama dengan B. Maka nilai P adalah, oke, karena A sama dengan B, berarti dari sini ingat lagi materi persamaan kuadrat. Di persamaan kuadrat itu kan kalau kita punya X kuadrat ditambah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, ada rumus X1 tambah X2-nya, min B per A. Sedangkan X1 kali X2 itu C per A kan. Nah, dari sini kita pakai. Berarti untuk 4X kuadrat plus 2X plus P sama dengan 0, itu ada rumus X1 tambah X2. Kalau di sini bukan X berarti ya, tapi A sama B gitu ya. Kan akar-akarnya A dan B, berarti A tambah B sama dengan min B per A, berarti min 2 per 4. Atau min 1 per 2. Nah, sedangkan A sama dengan B, berarti ini bisa jadi A tambah A. Sama dengan min 1 per 2, A tambah A, 2A, sama dengan min 1 per 2. Berarti A-nya tinggal pindahin per 2-nya. Jadi A-nya min 1 per 4. B juga sama berarti min 1 per 4. Langsung kita masuk ke perkalian. Berarti di sini kalau A tambah B-nya min B per A, berarti kan A kali B-nya C per A gitu ya. Berarti P per 4. A kali B itu berarti tadi min 1/4 kali lagi min 1/4. Karena sama. Ini min 1/16 sama dengan P per 4. P 4-nya pindah. Jadi P sama dengan min 4/16. Atau min 1/4. Berarti P-nya min 1/4. Min kali min plus ya. Yang ini. Jadi positif 1/4 ya. Jawabannya yang D. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu boleh. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada soal peluang, karena baru belajar peluang ya, semester 1 kalian di kelas 12. Saya pengen tahu dulu nih, coba menurut jawaban kalian yang tepat, jawaban yang mana? Silahkan dicoba terlebih dahulu. Pakai aturan pencacahannya.
Yang sudah dapat jawabannya boleh ditulis di kolom chat ya. Pakai aturan pencacahan ya, cara pengerjaan. Ayo nih, masih seperti jawabannya belum ada yang masuk. Udah belajar kan ya? Kelas 12 peluang di semester 1. Ayo nih, belum ada yang masuk. Karen, Kevin, Saparina, silahkan. Belum ada gambaran banget atau gimana nih? Coba di kolom chat boleh. Lagi pada nyoba atau nggak ada gambaran banget? Kalau nggak ada gambaran banget, saya terangin. Tapi kalau lagi ada yang nyoba, saya tunggu dulu. Bentar lagi.
Ayo nih, nggak ada banget nih. Ini gini aja nih. Saya bahas aja ya. Dari 4 huruf A, B, C, D, dan 6 angka akan disusun password yang terdiri dari 1 huruf dan 4 angka. 1 huruf biarkan aja seperti ini. Ini untuk angkanya. Jika digit-digit password tersebut tidak boleh berulang, maka banyak password yang dapat dibentuk. Nah, pertama saya pisahkan dulu ya. Pas saya pisahkan, berarti ini ada berapa kemungkinan nih? Ada 4 ya. Terdiri ada apa aja 4 tuh? A, B, C, sampai D gitu ya. B, C, sampai D. Ini karena tidak boleh berulang, maka di sini kalau ada yang boleh masuk 6 angka. Di sini yang boleh masuk yaitu 1 sampai 6 kan. Di sini 5 angka lagi karena berkurang 1 kan udah dipakai di kolom pertama. Ini 4, ini 3. Nah, kita hitung dulu aja ini. Kita hitung dulu kalikan berarti 4 kali 5 kali 4 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Berarti ini 6 kali 5 kan 30. 30 kali 4, 120. 120 kali 4, 480. 480 tinggal dikali 3. Berarti 1280 kali 3 kan 240. Berarti 1440 gitu ya. Benar kan ya? Nah, sekarang 1440 ini kita akan kali dengan beberapa kemungkinan. Berapa kemungkinan nih? Di sini yang bisa pindah-pindah itu adalah ini. Ini kan bisa pindah-pindah ya. Bisa di sini, bisa di celah ini, bisa di celah ini, bisa di celah ini, bisa di ujung. Berarti ada 5 kemungkinan ya. Berarti coba kita kali 5. Berarti 1440 kali 5. Berarti ini 5.000, 7.000, 7.020 ya? 7.200. Jadi jawabannya yang D ya? Gimana? Silahkan ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Jadi mungkin kalian tadi nggak dicoba si hurufnya berpindah-pindah tempat. Jadi hurufnya bisa di awal, bisa diisi di antara angka pertama dan kedua, bisa di ujung juga. Ada 5 kemungkinan aja. Silahkan ada yang mau nanya dulu, boleh? Aman nih, tidak ada yang bertanya. Kalau aman, kita melanjut ke nomor 7. Perbandingan kecepatan A dan B dalam mengetik pesan mengetik pada mesin tik ada 4:7. Jika A dapat mengetik 280 huruf dalam waktu 6 menit, berapakah waktu yang diperlukan untuk mengetik
12.250 huruf. Oke. Si A dan si B perbandingannya tuh 4:7. Ini hurufnya, kecepatannya, hurufnya 280 dalam waktu 6 menit ya. Nah, pertama kita cari dulu ini hurufnya, kan kecepatannya itu masih dalam waktu 6 menit ya. Kita masih sama bikin dalam waktu 6 menit. Jadi dalam waktu 6 menit itu, nah si hurufnya kita cari perbandingannya. Nah, itu kan perbandingannya 4:7. Jadi dalam waktu yang sama kita harus cari dulu untuk si B berapa huruf gitu. Nah, ini kan perbandingannya senilai ya. Karena kecepatannya itu kan kalau misalkan makin cepat, maka jumlah huruf yang diketiknya juga makin banyak karena dalam waktu yang sama. Nah, kita misalkan ini dengan P aja. Berarti ini 4/7 sama dengan 280 per P. Berarti kalau saya kali silang jadi P sama dengan 280 dikali 7/4 kan ya. Nah, 280 kan bagi 28 bagi 4 bisa ya 7. Berarti ini 490 ya hasilnya. Nah, ini 490. Jadi kecepatan si B untuk mengetik sekarang masih si B. Jadi yang dibicarakan bukan antara A dan B sekarang, tapi B dengan B, tapi dalam waktu yang berbeda gitu. Jadi kita membicarakannya hanya si B di sini. Jadi yang ditanyakan adalah waktu si B dalam waktu 12.250 dalam waktu berapa lama gitu. Kita misalkan ini dengan X. Nah, ini kan perbandingannya tetap senilai ya, karena makin banyak huruf yang diketik, otomatis waktunya akan semakin lama. Berarti 490 per 12.250 sama dengan 6 per X. Nah, kalau kita sederhanakan, ini nolnya bisa dicoret. Terus kalau dibagi 7, ini bisa dibagi 49 nggak sih? 12.025 tuh. Kita kotor teh. Belum ada gambaran. 1225 dibagi 49. 3, 2, 98, 5, 12 kurangi 8, 4 ya. 11, 9, 2. 245 itu dapat 5. 5 kali 49, 245. Oke, habis ya. 25 dapatnya. Jadi kalau ini dibagi ini dapatnya adalah 25. Berarti kita peroleh X sama dengan, ini 25-nya tinggal pindah ke kanan. 25 kali 6 itu 150 menit. Nah, kalau dikejamin kan 2 jam setengah ya, 2,5.
Ada. Jadi kalau ada soal kayak gini bicara tentang tiga tiga kan ini bicarakan tentang tiga perbandingan ya, perbandingan kecepatan, perbandingan huruf, perbandingan kecepatan antara si A dan si B, perbandingan hurufnya, sama perbandingan waktunya. Jadi kalau ada soal kayak gini, kamu seret dulu menjadi sama dulu, di mana samanya. Mau di waktu dulu dibikin sama, atau di huruf dulu yang dibikin sama, tapi waktu berbeda, berarti gitu. Nah, kayak gitu cara-cara. Baru kalau udah dua perbandingan, baru bisa pakai eh, persamaan ini, baru pakai perbandingan gitu. Silahkan dilihat dulu, takutnya ada yang masih bingung. Nah, silahkan dicoba dulu untuk soal nomor 8. Saya lihat dulu ya mikrofonnya. Lagi ada suara adaan dulu. Jadi dicoba dulu nomor 8. Kalau udah ada yang dapat jawaban, silahkan ditulis di kolom chat.
Kita bahas dulu dari nomor 8 ya. Nomor 8, pada tahun 2021 populasi sapi di kota A 1.600 dan di kota B 500. Tiap bulan menjadi peningkatan pertumbuhan 25 ekor di kota A dan 10 ekor di kota B. Pada saat populasi sapi di kota A 3 kali populasi sapi di kota B, populasi sapi di kota B adalah ini 1.600. Ini kok kalau saya ini nambahnya yang ini 25, yang ini nambahnya cuma 10. Sedangkan kondisi awalnya itu si A sudah lebih dari 3 kali lipatnya kan dari populasi si B. Coba kalau saya pakai jawabannya punya Safarina. Safarina itu jadi 700 berarti di saat nambahnya berapa bulan nih? 20 bulan ya. Kalau ini berarti dikali 20 jadi 500. Oke. Ini 20 kali 25 berarti 410 ya. Tambah 410 berarti jadi 2000. Bentar, 2010. Safarina 25 kali 2 tuh 500 ya. Oke, berarti ini jadi 2100. Benar ya 3 kalinya. Kayaknya ini lebih enakan nyoba-nyoba dari PG. Jadi 600 gitu kali berapa, benar gak seperberapanya gitu. Dibanding ngerjain biasa kayaknya lebih belibet. Tapi gak tahu nih ada cara biasanya yang lebih simpel atau enggaknya. Paling pakai persamaan. Ini tuh. Ini tuh paling paling pakai persamaannya sih. Tapi enakan nyoba-nyoba dari PG sih kayak gini tuh. Gimana caranya jadi 600 kali 10 kali berapa dulu. Nanti cari aja di sini sama 3 kali lipatnya atau enggak gitu. Coba kalau cara Safarina kira-kira pakai apa? Safarina boleh ditulis di kolom chat ataupun langsung. Kalau Safarina caranya gimana coba? Siapa tahu ada yang lebih simpel. Kalau saya nyoba-nyoba dari PG doang. Jadi itu kali 20 itu berarti 20 bulan ya.
Rumus aritmatika. Berarti Saparina nyari, coba pakai rumus aritmatika. Berarti ini 500 ditambah N-1 kali bedanya itu 10 sama dengan 1.600 ditambah N-1 kali 25. Ini tuh 3 kali dari jumlah ini. Saparina begini bukan caranya yang punya kamu? Oke. Ini Saparina pakai rumus barisan aritmatika katanya. Nah, di barisan aritmatika itu kan rumus UN itu adalah A ditambah N-1 kali B. Nah, suku Kena ini pakai rumus suku Ken, suku pertamanya 1.600, N-1 kali bedanya 25, karena setiap bulannya naik 25. Nah, ini kenapa ada angka 3-nya? Karena di sini ada kata pernyataan bahwa si A itu 3 kalinya si B gitu. Makanya ada kali 3 dari jumlah yang si B yang 500 tambah N-1 kali 10-nya. Tinggal kita nyari N-nya. Berarti ini 1000, enaknya gimana ya? 1.600. Nah, ini 3 kali 500 kan 1.500 ya. Supaya N-nya itu malas hitung banyak. Jadi, ya saya tulis dulu N-1 kali 25. Yang ini 3 kali 500, 1.500. Ditambah 10 N-1 kali 10. Saya pindahkan yang 1.500-nya ke kiri jadi 100 sama dengan 10 N-1 dikurangi 25 N-1. Nah, kalau N-1-nya keluar, berarti ini jadi negatif 15 N-1. Oh, 10-nya kali ini juga ya. 3-nya lupa, kaliin ke 10 juga nih. Jadi ini 30 ya. Ini berarti 30 N1 karena 3-nya kali pelangi ke dalam. Berarti ini 30 N-1 dikurangi 25 N-1. Jadi 5 N-1 ya. 5-nya pindah jadi bagi, 100 bagi 5 itu 20 kan ya. Nah, min satunya pindah jadi plus 1, jadi N. N-nya 21. Nah, kalau N-nya 21, bentar. 100 bagi 5, 20. Kok N-nya 21 ya yang saya? Ada yang salah di mana ya? Ada yang beda atau enggak nih? Saya salahnya di mana ya? Kalau N-nya 21, berarti jawabannya kalau 21 berarti jawabannya. Oh, kan ini ya 500 suku pertama. Iya, sama. 500 kan suku pertama. Jadi kalau saya 500-nya nggak dihitung. Jadi 20 angka 20 bulan berikutnya gitu. Berarti 21 bulan sama yang 500-nya kalau dihitung suku pertama gitu kan. Jadi sama aja jawabannya pasti yang C juga. Kalau saya kan kira-kira kalau ini pakai rumus yang ini dari aritmatika segini. Terserah mau pakai rumus yang manapun kalian yang penting bisa memecahkan permasalahan di soal ini gitu ya.
Nanti untuk nyari yang ininya 2000-nya bisa pakai suku kedua satu untuk yang barisan aritmatika yang ini gitu. Jadi A-nya 1600 ditambah N-1 berarti ini jadi 20 kali bedanya 25 kan. Berarti jadi 1600 ditambah 500 jadi 2100. Oh, yang kanannya yang butuh mah ya, bukan yang kirinya, salah. Yang 500 nih yang dibutuhkan. Jadi tinggal diganti aja angka-angkanya nanti. Butuhnya yang 500 ditambah 21 kurang 1 kali bedanya 10 ya. 500 ditambah 20 kali 10, 200 jadi 700. Silahkan boleh pakai cara satu, boleh pakai cara dua ya. Dilihat dulu silahkan. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini pernah deh dikasih soal tipe gini. Silahkan dicoba terlebih dahulu. Yang lain boleh nyoba dulu. Udah pernah nih dikasih yang
Ayo Kevin, belum mau jawab nih. Yang ini tuh yang diturunin masing-masing ya. Berarti ini jadi G aksen X sama dengan F aksen X pangkat 3 plus 2X. Itu dikali turunan dari yang di dalam kurung itu berarti 3X kuadrat plus 2 ya. Nah, G aksen 0 berarti masukin X-nya 0. G aksen 0 sama dengan F aksen. Ini 0 tambah 0, 0 ya. Kali ini 3 kali 0, 0 kuadrat. 0 tambah 2, 2. G aksen 0-nya 10, berarti ini 10 sama dengan F aksen 0 kali 2. 2-nya pindah jadi bagi 5 sama dengan F aksen 0. Jadi F aksen 0-nya adalah 5. Nah, ini untuk X kuadrat tambah Y kuadrat tuh artinya tinggal dikuadratin aja sih sebenarnya ini. Cos kuadrat, cos. Saya tulis dulu aja ya dulu ya. Cos A min 2 sin B kuadrat ditambah sin A plus 2 cos B kuadrat. Berarti ini jadi cos kuadrat A ditambah 4 sin kuadrat B ini dikali-kaliin jadi min 4 cos A sin B ya. Ditambah yang ini kuadratin juga nih. Sin kuadrat A ditambah 4 cos kuadrat B ditambah 4 sin A cos B. Nah, satu-satu nih. Cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A kan 1 ya. Ini 1 ditambah, ini 4 sin kuadrat B nih yang ini. Dengan 4 cos kuadrat B. 4-nya keluar. Jadi 4 dikali sin kuadrat A, B ditambah cos kuadrat B. Jadi 1 ya. Terus dikurangi 4 kali, ini 4-nya keluar langsung ya saya. Jadi cos A sin B. Ini karena min 4-nya keluar, tersisa min lagi kan. Min sin A cos B. Ngerti nggak? Jadi ini kan plus 4. Karena yang keluarnya min 4, berarti harus pakai min di sini ya. Supaya kalau kita kali pelangi ke dalam, sama seperti soal. Min 4 cos A sin B, min 4 kali min. Jadi plus 4 sin A cos B. Nah, ini berarti jadi 5 dikurangi 4 dikali ini, ingat ada rumusnya nih. Cos sin min sin cos. Ini rumus dari cos A plus B. Nah, supaya dapat nilainya itu maksimum, berarti kan ini harus kecil ya. Harus minimum. Supaya pengurangnya kecil. Nah, berarti ini tuh salah satunya harus min. Supaya nanti kali min 4 jadi plus. Jadi 5 plus 4. Jadi 9. Nah, kenapa kok yang min? Kalian harus tahu juga untuk sin dan cos ya. Jadi untuk sin atau cos, mereka kan berada di antara min 1 sampai 1 ya. Jadi nilainya itu antara rentang min 1 sampai 1. Jadi kalian ambil aja angka di paling kecil atau angka paling besar. Cobain aja kalau bingung ke sini. Mana yang hasilnya besar karena diinginkannya maksimum kan. Silahkan dipahami terlebih dahulu.
Oke, nomor 11. Sebanyak M liter alkohol A 60% dicampur dengan N liter alkohol B 70%. Jika campuran tersebut menghasilkan alkohol 68%, maka persentase alkohol A dalam larutan campuran adalah ini kayak rata-rata gabungan ya. Coba kita pakai rumus rata-rata gabungan dulu ya. Rata-rata gabungan itu kan X bar 1 kali N1 ditambah X bar 2 kali N2 dan seterusnya ya. Dibagi N1 tambah N2. Kalau M liter, M liter kali 60%. Ditambah N liter kali 70%. Menghasilkan 68%. Maka persentase alkohol dalam laut. Oke. Kita coba pakai ini dulu ya. Ini berarti kalau saya kali silang jadi 68. Persennya saya hilangin semua ya biar gak ribet. Ini persen, persen, persen hilang karena semua dibagi persen. Jadi 68 kali M plus N jadi 68M ditambah 68N sama dengan 60M ditambah 70N. Berarti ini ku pindah ke sini jadi 8M, ini pindah ke sini jadi 2N. Ini disilang berarti jadi dibagi 2 jadi 4M sama dengan N. Jadi N itu 4M. Persentasi A dalam larutan campuran. Berarti kan si A tuh pertanyaannya tuh persentasi A larutan campuran tuh berarti A tambah B ya. Yang A-nya itu berapa nih? M liter. A tambah B berarti M tambah N. Nah, karena N itu 4M berarti ini M per M tambah 4M. Berarti M per 5M. M-nya coret berarti seperlima. Nah, seperlima itu berapa persen? Berarti kali 100 kan? 100%. Berarti ini jadi seperlima kali 120%. Jadi jawabannya C. Silahkan dipahami terlebih dahulu. Jadi ini pakai rata-rata gabungan. Ya, kita nyari nanti pernyataan M dalam N atau N dalam M. Lihat aja pertanyaannya itu kan persentasi A terhadap campuran. Campuran kan A tambah B gitu. Digabung. Dimasukin yang A-nya itu tadi berapa liter pemisalannya M atau N gitu. Itu kan M. Nah, si A tambah B berarti M tambah N gitu.
Nah, ya. Soal berikutnya, rata-rata 3 buah bilangan adalah 22. Jika salah satu bilangan diganti dengan angka 24, maka rata-ratanya akan bertambah 2. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas? Oke. Nah, kita misalkan rata-rata 3 bilangan itu A tambah B tambah C gitulah ya. Dibagi 3 kan, adalah 22. Nah, seandainya katanya dari rata-rata ini, si rata-rata 1 ininya, rata-rata 2 itu saat A tambah B, salah satu bilangannya yang C saya ganti. Jadi dikurangi C, berarti saya tambah 24 ya. C-nya hilang ditambah 24. Diganti 24 bagi 3, rata-ratanya bertambah 2 jadi 24. Nah, ini tinggal disubstitusi aja. Berarti A tambah B sama dengan ini 3 kali 24, 72 dikurangi 24 pindah ruas. Berarti A tambah B sama dengan 72 kurangi 24, 48. Nah, tinggal substitusi aja ke atas. Sini. Berarti A tambah B-nya diganti 48 ya. 48 tambah C per 3 sama dengan 22. Berarti 48 plus C sama dengan 3-nya kaliin ke 22, 66 ya. Berarti C-nya adalah 66 min 48. Berarti 16, 18 ya. Bilangan yang digantinya adalah 18. Sama ya, P sama dengan Q. Oke, silahkan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Oke, nggak ada yang ditanyakan. Saya kirim dulu kayaknya di kolom chat ya. Nah, silakan dicek terlebih dahulu. Sudah masuk atau belum? Gimana? Masuk belum ya? Ke di chat box. Coba diperiksa dulu. Oke, sip. Udah masuk ya.